Konsep dasar akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah bahasa bisnis. Sama seperti bahasa pada umumnya, akuntansi punya aturan dan konsep dasar yang harus dipahami agar kita bisa membaca dan memahami kondisi keuangan suatu entitas. Mempelajari akuntansi bukan hanya tentang menghitung angka, tapi juga memahami filosofi di baliknya. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi para pengambil keputusan, baik internal, manajemen, maupun eksternal, investor, kreditor, pemerintah. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Ini adalah fondasi utama dalam akuntansi dan selalu berlaku dalam setiap transaksi. Harta, aset, sama dengan utang, liabilitas, plus modal, ekuitas. 1. Harta, aset, sumber daya yang dimiliki perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contoh, kas, piutang, persediaan, gedung, kendaraan. 2. Utang, liabilitas. Kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi di masa depan. Contoh, utang usaha, utang bank. 3. Modal, ekuitas. Hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ini adalah sisa aset yang menjadi milik pemilik. Setiap transaksi akan memengaruhi setidaknya 2 akun dan akan selalu menjaga keseimbangan persamaan ini. Siklus akuntansi. 1. Analisis transaksi. Mengidentifikasi dan menganalisis setiap transaksi keuangan yang terjadi. 2. Pencatatan dalam jurnal, mencatat transaksi secara kronologis, berurutan, dalam jurnal. Jurnal ini adalah buku harian, transaksi perusahaan. 3. Posting ke buku besar, memindahkan, posting, catatan dari jurnal ke akun-akun yang relevan di buku besar. Buku besar mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis akunnya. 4. Penyusunan neraca saldo, membuat daftar saldo akhir dari setiap akun di buku besar. Tujuannya untuk memastikan keseimbangan debit dan kredit. Siklus akuntansi. 5. Ayat jurnal penyesuaian, membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan dan beban pada periode yang tepat, akrual dan deferral. Ini dilakukan di akhir periode akuntansi. 6. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, sama seperti neraca saldo, tapi sudah mencakup penyesuaian. 7. Penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan utama meliputi laporan laba rugi, menunjukkan pendapatan dan beban selama periode tertentu untuk menghitung laba atau rugi bersih. Laporan perubahan modal, menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode tertentu. Neraca, laporan posisi keuangan, menggambarkan posisi keuangan perusahaan, aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan arus kas, menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 8. Ayat jurnal penutup, menutup akun-akun nominal, pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, prif, ke akun modal pada akhir periode. Ini untuk membersihkan akun-akun tersebut agar bisa memulai periode baru dengan saldo 0. 9. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan, verifikasi akhir bahwa semua akun nominal telah ditutup dan hanya akun real, aset, liabilitas, ekuitas, yang tersisa. Akun debit dan kredit. Dalam akuntansi, setiap transaksi dicatat menggunakan sistem double entry bookkeeping, pembukuan berpasangan. Artinya, setiap transaksi akan memengaruhi setidaknya 2 akun, di mana satu akun di debit dan akun lainnya di kredit, dengan jumlah yang sama. Kesimpulan presentasi. Akuntansi adalah bahasa bisnis yang esensial untuk memahami kesehatan finansial suatu entitas. Intinya, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi keuangan menjadi laporan yang informatif. Fondasi utamanya adalah persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang plus modal. Persamaan ini selalu seimbang dan menjadi cerminan setiap transaksi. Semua aktivitas akuntansi mengikuti siklus akuntansi yang terstruktur,
mulai dari menganalisis transaksi hingga menyusun laporan keuangan. Penting untuk memahami konsep akrual, di mana pendapatan diakui saat dihasilkan dan beban saat terjadi, bukan hanya saat kas berpindah tangan. Terakhir, sistem double entry bookkeeping dengan debit dan kredit memastikan setiap transaksi dicatat secara berpasangan, menjaga keseimbangan akun. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa membaca cerita keuangan suatu perusahaan dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Akuntansi bukan sekadar angka, melainkan alat strategis untuk navigasi bisnis. Terima kasih.